Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hidayat Anas, CGP Angkatan 8 dari UPT SD Negeri 1 Sukoharjo III Barat, Kabupaten Pringsewu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menetapkan konsep-konsep inti, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika motivasi murid untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Dan diharapkan seorang guru menempati posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri. Kemudian keterkaitan budaya positif terhadap materi filosofi KHD adalah dengan adanya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang terakhir, keterkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Adapun untuk mewujudkannya yaitu dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Ternyata penghargaan dapat merusak sebuah hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya sebagai guru dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering ngobrol saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi dalam memperbaiki diri dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah pemberi hukuman. Perasaan saya saat itu selalu diliputi merasa bersalah karena sering memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan, dan merasa kurang semangat adanya permasalahan murid yang terselesaikan hanya dalam jangka pendek saja. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang, mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab murid. Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan di dalam keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.